Pack your things 'cause it's over. You can cry on my shoulder. Waste my time and I told ya. Hey, gue Patricia Schultz, asik. Jadi guys, sehari-hari itu gue sebenarnya tambah di itu nempel. Kapet sehari-hari tuh ngapain sih? Aku tuh sehari-hari jual bakmi guys. Panas. Ayo ke situ. Bakmi Apo ini ada sejak tahun 1960. Awalnya nenek kita, this my brother, yang bikin bakmi. Biasanya dia sehari-hari juga dia yang bikin yang karet. Tapi bakmi karet itu sebenarnya dari tahun 1960 punya nenek kita, namanya bakmi karet Krekot. Awalnya ada di kota. Terus we decided to open one up in Cinere. Me alone, just leave me alone. Awalnya bikin karet itu kakaknya papa, tante kita, ya kakaknya papa. Di kota, di Krekot. Terus my brother ide, yuk kita buka di selatan yuk, karena banyak banget sebenarnya yang dari selatan mereka jauh-jauh ke kota buat makan bakmi karet. So we thought, okay, why don't we open up one in Jakarta, South Jakarta. Ini sehari-hari tuh gue sama dia datang sini dari jam 7 pagi gitu. Sehari-hari itu kita prep dari jam 6 pagi. Jadi aku sama Daniel udah di sini standby, cleaning, nyapu, nyuci piring. Terus Daniel dari jam 8 tuh udah bikin bakmi. Our noodles are freshly made every day and Daniel's preparing the noodle. Harus Daniel, nggak bisa orang lain lagi karena cuma dia doang yang tahu gimana caranya bikin bakmi. Secret ingredient. Jadi gitu sehari-hari tuh kan orang-orang taunya gue nge-DJ, padahal setiap hari itu gue jam 6 pagi udah buka toko bakmi gitu. Daniel, bakmi karet satu. Thank you. Sebenarnya dia tuh paling sebel kalau kita nggak bisa ada di kitchen bareng. Jadi kalau misalnya dia lagi di kitchen, nggak boleh ada yang masuk kitchen. Jadi ganti-ganti shift-shiftan gitu. Ntar sejam dia di kitchen, ntar dia keluar, gue di dalam di kitchen ngapain lah, motong bawang, motong ayam gitu. Love language Pet sama Daniel. Marah-marah. Tadi gue bilang, I belong here man, I belong here. Off. Ya udah dipekin dikit. Ntar dulu. Who's gonna serve? Tapi itu like love language kita. Tiap hari pasti ada teleponan just to check up on each other. Ya guys, kalau untuk warga Cinere, please mampir ke Bakmi Apo. Biasanya kan mampir to my gig, ini mampir to Bakmi Apo Cinere. This is Cinere man, my hood. Kita mau jemput Kalista. Hai, gue CNM atau biasa dipanggil Kalista atau Cista. Gue DJ, gue juga produser. Gue hobinya traveling dan itu juga menyangkut pautkan dengan suara Pelago. Oke, kalau aku sendiri sih kayak versatile karena mainnya aku eclectic lah. Aku bisa mainnya R&B, hip hop, house, afro, terus habis itu sama piano, jersey, pokoknya semuanya yang menurut aku bisa work the dance floor, jadi aku pasti mainin gitu. Aku itu paling suka R&B. Even aku mainin house pasti ada touch of R&B-nya. Itu pasti ada remix, house remix or electro music juga kan itu pasti ada dari yang R&B-nya juga gitu.
kayak afro semuanya. Pokoknya aku yang penting ada vokal R&B tapi beatnya itu macem-macem nggak apa-apa, tapi yang masih aku suka ya gitu. Aku sebenarnya itu suka bikin desain, kayak aku tuh punya event sendiri namanya Are You That Somebody. Itu udah lama sih sebenarnya, cuman aku tuh orangnya bisa dibilang perfeksionis. Jadi apapun itu aku kalau bisa bikin sendiri, dari desain, ngajuin proposal, bikin semua itu aku sendiri. Itu aku suka gitu, kayak karena harus di mataku harus bagus gitu. Kayak video-video yang Suara Pelago udah bikin juga itu aku pasti liatin detail banget gitu. Kalau tanya salah satu timnya pasti mereka juga jawabnya sama gitu. Terus selain itu aku juga kuliner juga aku suka banget gitu. Jadi I love food and travel and music gitu. Kalista is my partner di Suara Pelago, partner nge-DJ. Jadi selain ya kita juga suka main sendiri-sendiri, kebanyakan main sendiri-sendiri. Tapi semenjak ada project Suara Pelago, kita jadi banyak main berdua, projectnya back to back. Kalau kenal Kalista tuh udah lama banget sih sebenarnya. Dia lebih inget ketemu gue daripada gue inget ketemu dia. Aku kenal dia itu dari 2016. Waktu itu aku ada main di salah satu ulang tahun temen kita yang DJ juga. Itu pertama kali aku kenal Pet. Terus habis itu aku, ya itu berarti total kan kayak 8 tahun ya berarti udah kenal. Lama sih, ada kali ya 10 tahun yang lalu. I mean we know each other, we know of each other gitu. Kalau ketemu siapa tahu, gue sering ngajak dia main, dia sering ngajak gue main. Tapi bener-bener jadi deket, jadi bestie semenjak ada si project Suara Pelago ini gitu. Kenapa Kalista? Karena, nah ini gue mesti, ntar gue pikirin dulu. Bentar, kasih gue waktu beberapa menit. Kalista, kenapa Kalista? Sebenarnya gini, sebelum gue punya project berdua sama dia, gue itu punya project berdua sama Tiara Eve, namanya Schultz and Eve. Dan itu kita main berdua bertahun-tahun. She's my bestie juga. Cuman waktu itu pas gue nawarin, so I had this idea of Suara Pelago itu pas zamannya COVID kan. Karena klub kan banyak yang tutup, terus kita harus mikir gimana nih tetap aktif. Sebentar ya, nggak konsen. So I got this idea untuk shoot di tempat-tempat pariwisata Indonesia itu sebenarnya pas COVID. Gue kepikiran tuh udah lama pengen bikin, cuman I didn't have the team, I didn't have orang yang bisa gue ajak untuk yuk kita bikin ini gitu. Nah pas habis COVID tuh gue nawarin Tiara kan, mau nggak bikin gini. Cuman pada saat itu dia lagi hamil, lagi nggak bisa join me in the project kan. Terus gue mikir gue harus ajak satu orang lagi karena aku anaknya nggak bisa sendiri gitu, jadi harus selalu ada temennya. Akhirnya gue kepikiran tuh, gue lagi lihat story. Ini setelah COVID ya by the way. Jadi intinya idenya tuh dari COVID, tapi baru kejadian tuh baru tahun lalu kan. Terus gue lagi ngeliat storynya Kalista. Dia mainin lagu-lagu yang sejalan lah sama gue ceritanya nih secara genre. Terus gue ide, oh I think she could be the right person to work with gitu. Tapi kan at that time gue nggak tahu nih dia mau nggak, tertarik nggak dengan project ini dan lain-lain. Karena kan gue anaknya BM ya, suka halu-halu gitu. Nah pas gue telepon dia, ternyata dia nanggepin tuh kehaluan gue. Ternyata halu juga anaknya, BM juga. Pas lah tuh kita punya visi misi yang sama. Dan kebetulan dia juga bilang kayak, oh you know what, gue juga sempat kepikiran pengen bikin kayak gini. Jadi pas banget, emang jodoh. Kebetulan itu lucunya berapa hari sebelumnya itu emang aku lagi kepikiran. Kayak pengen bikin sesuatu tapi aku nggak tahu nih kayak mesti do it by myself or with someone else. Dan itu pas banget Pat nelpon dan pada saat itu juga aku langsung kayak oke, diajakin kayak oh yaudah oke, gue mau gitu. Kayak gue juga kebetulan pengen bikin yang sama, jadi kenapa kita nggak bikin bareng-bareng aja gitu. Dengan secara musik kan juga kita kan sama gitu ya mainnya, jadi ya
So far sih maksudnya aku ngerasa cocok aja gitu sama dia, makanya aku pengen jalan sama dia. Pinter. Emang nih anak. Dia tuh suka pakai ini apa sih yang di do not disturb, kan nyusahin orang ya. Karena yang udah-udah kalau aku pakai yang mode fokus itu kan popping up terus ya notification. Jadi aku kayak pengen lihat handphone terus gitu. Jadi aku nggak mau gitu, kayak ya udah biarin aja gitu, kayak kalau orang emang mau beneran ngomong sama aku dan butuh sesuatu pasti akan telepon 2 kali gitu. Orang nelfon mesti sampai 2 kali neken gitu. Kenapa sih nggak biasa-biasa aja, sibuk juga sibukan gua. Halo. Cong, Iya. gua OTW jemput lu ya. Oke, gue di Sensi ya. Loh. Di Lu jadinya di Sensi? Iya, soalnya gue mesti nyari baju buat nanti malam, kan gue ada main tuh. Oh. Ya udah, jadi gue jemput lu di Sekalian Sensi. gue sarapan di sini. Iya. Oke deh. Oke, see you. Nanti gue kabarin pas udah 5 minutes away. Iya, lo mau sesuatu nggak? Aku mau kamu aja. Aduh, nggak mau kopi, mau apa gitu? Enggak. Mau jus? Gue udah kencang kopi dari tadi pagi, nggak bisa. Kencang kopi. Kencang kopi. Oke. Oke deh. Guys. Built-in kopi. Bye. Bye. Come here, baby, I want you, so come on, hop up in the bed. Let loose of your body, baby. Let loose of your passion on. Gue ngeliat DJ scene di Indonesia sama sekali gak kalah sama luar. Banyak banget kita punya DJ keren, produser keren. Ya terbukti ya, maksudnya sekarang banyak juga gitu yang go international. Sebenarnya kalau boleh dibilang pioneer, gue kagak pioneer amat. Pasti tentunya before me or at that time pasti juga banyak banget sebenarnya female DJ lainnya. I was just lucky. Sebenarnya kan in any profession ya menurut gue, nggak cuma skill doang tapi a whole package kan. Your networking, your attitude, your style, how you look. Kebetulan aja mungkin pada saat itu gue mulai nge-DJ di Indonesia, pas aja momentumnya, jadi banyak tawaran gitu. Jadi kesannya kayak wah ini pioneer female DJ gitu di Indonesia. Padahal mah enggak. I was just lucky I met the right team. I met Riri waktu itu, DJ Riri. Dia ngambil gua di manajemennya dia waktu itu, dia baru buka banget Spinach Records and I was his first DJ. So I was just lucky that I met him. Terus dia masukin gue sebagai resident. Dulu masih ada club namanya X2X Lounge Vertigo, awal 2000-an lah itu. Ya dari situ starting off as a resident DJ kan tentunya dapat exposure karena setiap minggu nama keluar di flyer udah promosi di mana-mana gitu doang sih sebenarnya. I was just lucky. Eke masih bisa. Ya, hujan lagi, gimana kita mau ke rooftop ya? Thunder. No. I'm not sober. I don't know where to begin. Boy, you are my only friend. Makanya kenapa kita Suara Pelego, karena kan kita mau menaikkan tourism Indonesia. Ini dia nih, ada co-founder kita. Ayo sini. Ini co-founder kita juga di Suara Pelago, Mas Dharma, termasuk sponsor kita di Helipad. Mas, kita mau nanya, kenapa sih kamu percaya banget sama kita untuk jadi tim kamu di Suara Pelago? Kenapa? Apa lagi? Karena aku pacar kamu, aku sayang kamu, jadi aku mau support kamu dalam segala hal yang kamu mau kerjakan. Nih posisinya di sini nih, kita nge-DJ-nya waktu itu di sini ya. Di sini Tinggal 10 menit lagi mau sunset, tahu-tahu kabel ketinggalan. Jadi bayangin aja mesti ngambil kabel dalam 10 menit, bawah. naik turun lantai 59, naik tangga itu.